Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi para debater, para narasumber, yaitu ada Abang Ziad dan juga ada Apologet di sini. Untuk tema hari ini ada tema yaitu apakah Kristen yang sekarang itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Mungkin Bang Kores menjadi moderator untuk hari ini. Silakan Bang Kores, saya lemparkan ke Bang Kores untuk jadi moderator. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ya silakan. Kalau begitu mengenai kepaulusan ini, mari yang mempunyai keimanan terhadap Paulus memberikan opening statement pertama. Apologet. Saya menerima pertanyaan ya, itu aja lah. Ya. Silakan tanya apa, saya jawab. Nggak usah banyak basa-basi. Tanya apa mau ditanya, saya coba jawab, itu aja. Iya, silakan dijelaskan dulu karakter Saul Tarsus ini yang diimani seperti apa begitu. Jadi kita bisa mengerucutkan pertanyaannya. Aduh, saya kalau suruh bicara dulu susah. Saya biasanya menjawab pertanyaan. Suruh ngomong sendiri saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi saya selalu ditanya, saya jawab gitu. Oh gitu. Iya. Apologet tuh begitu, dia ditanya baru jawab. Kalau suruh ngomong sendiri, apa yang mau diomongin banyak. Saya bukan pendeta. Kalau pendeta sih ya suruh ngomong 2 jam, 3 jam juga nggak siap-siap. Saya bukan pendeta, saya jemaat biasa aja. Iya, ini apa namanya, gembalaan yang menarik Pak Apologet. Kalau begitu silakan Abang Ziad langsung berikan pertanyaan. Kita pakai timer perlu nggak ya? Kalau begitu ya nggak usah diskusi hatuha dong, nggak usah. Ya udahlah, hatuha lah. Saya pengalaman kalau terbuka gini, saut menyaut, nggak tertib ya, nggak enak gitu. Ya, yang tertib aja gantian. 3 menit aja boleh, 3 menit aja komentar. Oke, kalau begitu Abang Ziad silakan bertanya. Silakan memberikan presentasi dan diakhiri dengan pertanyaan. Pertanyaan aja. Nah, silakan apa yang mau di. Oke. Jadi gini. Timer meluncur dari background. Silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, puji syukur pada hidayat Allah yang telah memberikan waktu dan ruang kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak Apologet, saya memberikan tema yang dipilih oleh Pak Apologet sendiri setelah dari 3 banyak pilihan yang saya kemukakan, ternyata Pak Apologet memilih tema berkenaan dengan Paulus atau Saulus. Jadi saya menganggap bahwa saya akan lebih pertajam saja karena ini dianggap tidak Pak Apologet tidak mau diskusi secara formal. Saya akan pertajam saja bahwa saya menganggap penuduh berdasarkan apa yang saya pelajari dari sebuah kitab Biblos yang Anda miliki sekarang, saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata Kristen yang ada di Indonesia itu adalah hampir semua ternyata bukan pengikut Yesus. Oh, begitu. Nah, itu tuduhannya ya. Jadi Tuhan saya anggaplah ini memang ini lagi taraf diskusi sangat lebih tajam lagi gitu. Jadi saya anggap bahwa pengikut yang sekarang di Indonesia itu adalah pengikut Paulus. Itu. Jadi orang-orang yang sekarang berkata dengan atas nama Yesus, memberkati Yesus segala macam, ternyata itu hanya sebuah jargon gitu. Dalam sebuah lapangan kesehariannya ternyata mereka adalah tidak lebih dari pengikut Paulus. Jadi saya memberikan suatu pernyataan bahwa ada sebuah korelasi yang berbeda antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus. Gitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda sekarang mengenai ini? Silakan Pak Poles. Oke. Sudah saya ya? Silakan Pak Poles, silakan. Jadi Paulus itu khusus ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena Injil itu untuk semua bangsa. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Dan Paulus ini seorang yang ahli hukum Taurat. Ya, dan juga ahli filsafat. Ya. Dan dia diberikan wahyu khusus oleh Roh Kudus. Ya, untuk lebih memahami kristologi. Kristologi yang paling mantap di Alkitab itu adalah Yohanes yang mengenai ketuhanan Yesus, dan Paulus ini mengenai ketuhanan Yesus juga mengenai keselamatan manusia. Ya.
Jadi pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus di Emmaus, ya, Paulus khusus, ya, oleh Yesus dikhususkan untuk bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, tentu di dalam ajaran-ajaran Paulus itu banyak perkembangan. Tapi karena dia adalah rasul yang dipilih oleh Yesus, jadi menurut kepercayaan saya, dia adalah rasul yang diurapi dan juga yang menerima iluminasi wahyu dari Roh Kudus, ya, untuk bisa lebih memahami. Karena tanpa Paulus kita, menurut saya, kita kurang memahami makna-makna kristologi di dalam Alkitab. Jadi dengan ajaran-ajaran Paulus itu lebih jelas bagaimana keselamatan itu, apa kaitannya dengan hukum Taurat, ya, apa hubungannya, ya, dan bagaimana Yesus itu, bagaimana sikap kita terhadap ketuhanan Yesus. Jadi ya itu, jadi saya tekankan sekali lagi bahwa Paulus itu untuk bangsa-bangsa lain. Oke, itu penjelasannya. Oke, berarti langsung saja berarti ya. Ya. Jadi saya bilang gini Pak, berarti pernyataan saya itu telah dibuktikan secara pernyataan Bapak bahwa Bapak itu ternyata mengikuti Paulus. Yang selama ini yang klaim-klaim yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Nusantara ini tuh, khususnya di Indonesia, bahwa dia mengklaim bahwa dia sebagai pengikut Paulus, pengikut Yesus sebagai ajaran kasih, ternyata dia menjalankan apa yang disyariatkan oleh Paulus, Pak. Jadi dengan satu bukti, sekarang kan kita mudah saja bertanya itu, apakah Bapak makan babi? Ya, kebanyakan mereka begitu, orang Kristen. Keduanya, apakah bersunat? Tidak. Gitu kan? Apakah melaksanakan hari Sabat? Tidak. Nah, kalau 3 poin ini saja sebagai acuannya, kemudian dari ibadah-ibadahnya juga tidak dilakukan seperti yang disunahkan oleh Yesus, maka ini menjadi suatu pertentangan dan dasar pembuktian bahwa ternyata apa yang dijalani oleh kawan-kawan dari pihak Kristen ternyata memang hanya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu tertera dalam sebuah kitab-kitabnya. Bagaimana ketika Yesus dikatakan dalam Matius 5 ayat 17-20 dikatakan, sesungguhnya aku datang, jangan kau kira aku datang untuk menghapus hukum Torah. Sesungguhnya, dan para kitab para nabi. Sesungguhnya, aku akan menggenapinya. Itu yang pertama. Kemudian yang ke-18-nya dikatakan, sampai langit dan bumi runtuh, ya, bahwa hukum Taurat tidak akan pernah dihapuskan. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak sekarang, apakah hukum Taurat yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Yesus itu, ya, sampai langit dan bumi runtuh? Apakah pertanyaan langit dan bumi runtuh saat ini? Tidak kan? Nah, ketika tidak, mengapa pengajaran-pengajaran dari Yesus ini kemudian bisa berubah dan dilaksanakan oleh orang-orang Kristen itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh beliau? Silakan. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Pembelaan Bapak bahwa Bapak itu sebagai pengikut Yesus ternyata. Apa yang jadi dasar Bapak untuk mengatakan itu? Silakan. Ya, ini saya cari tadi ya, dikatakan Yesus itu ya, dia harus mengikuti itu tadi hukum Taurat tidak pernah dibatalkan ya. Bentar ya. Di mana? Sebentar saya cari ayatnya. Ini kan sekarang kita jadi kuncinya. Saya bantu cari Pak, saya bantu cari ya, biar saya bantu share screen ya. Ya, apa ucapan Yesus itu? Jadi kita agak sedikit lari ke hukum Taurat ini. Ini dia Matius 5 ayat 18 ya. Ayat ya 17-18 itu. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ya, memang sampai sekarang kan belum lenyap ya. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi ya. Jadi kuncinya di sini kalau menurut saya sebelum semuanya terjadi. Jadi fungsi hukum Taurat menurut perjanjian baru adalah hukum Taurat itu membuatkan berfokus kepada kedatangan Mesias. Mesias yang akan datang, ya, itu hukum Taurat fungsinya ya. Sedangkan
di dalam hukum Taurat itu sendiri, kalau tidak ada hukum Taurat, dosa tidak ada. Itu kata Paulus. Karena apa? Ya. Karena dosa itu timbul setelah hukum Tuhan ada. Jadi karena hukum Tuhan ada, semua yang melanggar hukum Tuhan dosa. Jadi Taurat itu membawa manusia kepada dosa. Ya. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Ya, hanya Yesus, karena hukum Taurat itu ada banyak sekali hukumnya, ya. Di Yahudi itu 600 lebih, ya, kalau nggak 610 apa 612 hukum-hukum yang harus ditaati, di mana ya Tuhan Yesus di mana satu hukum saja dilanggar berarti melanggar seluruhnya. Jadi impossible. Oleh karena itu hukum Taurat itu dari kacamata Perjanjian Baru, ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, saya melihat hukum Taurat tidak dari kacamata Yudaisme, karena dia tidak percaya Perjanjian Baru, ya. Karena saya percaya seluruh Alkitab, 66 Alkitab, saya melihat hukum Taurat dari kacamata wawasan paradigma Perjanjian Baru. Jadi hukum Taurat itu tadi seperti dikatakan oleh Yesus merisikan nubuat-nubuat yang akan kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan manusia, ya. Nah, dan di dalam Perjanjian Baru Mesias itu sudah datang, ya, dan Mesias itu memberikan pengajaran kepada ada 12 rasul, ya. Saya nggak termasuk 13 rasul lah, tapi ya, jadi karena Paulus juga rasul, ya, dia mengaku dia rasul dan diakui oleh rasul-rasul yang lain bahwa dia juga rasul. Jadi ada 13 rasul. Jadi saya tidak hanya bersandar kepada Paulus, ya, tapi saya juga bersandar kepada ajaran-ajaran rasul yang lain, ya. Tidak ada pertentangan antara ajaran rasul yang lain dengan Paulus. Hanya saja Paulus lebih menguasai secara dogmatik, ya, karena background dia, sedangkan yang lain itu kan petani, pemungut cukai, ya, tabib, ya, kayak kayak Lukas, ya. Jadi pengetahuan mereka sangat terbatas, tetapi memang Paulus ini dipakai oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa lain karena pertama dia menguasai seluruh hukum Taurat, berbeda dengan murid-murid yang lain. Kedua, dia menguasai filsafat sehingga dia bisa menyesuaikan dirinya menjadi orang yang bisa mengalahkan filsafat atau agama-agama yang lain karena kemampuannya memang istimewa, ya. Itu satu. Jadi kedua, karena dia adalah rasul yang ditunjuk sendiri oleh Tuhan Yesus dan diakui oleh 3 soko guru, ya. Soko gurunya itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya. Yakobus ini saudara Tuhan Yesus, ya. Diakui oleh mereka, ya. Sehingga memang Petrus ada mengatakan di dalam ayatnya bahwa banyak ajaran-ajaran dia pada saat itu, ya, yang baru, yang sukar untuk diterima, tetapi dia sudah memperingatkan jangan disalah tafsirkan, jangan dimanipulasikan, ya. Itu sudah peringatan Petrus mengenai ajaran Paulus, ya. Tapi dia sama sekali tidak menentang, ya, semua ajaran-ajaran Paulus. Itu satu. Kedua, kalau tadi soal-soal tradisi-tradisi yang diikuti oleh Yesus, ya. Yesus itu sebagai seorang Yahudi, dia akan tunduk kepada tradisi-tradisi Yahudi, ya. Tapi tolong dibedakan, ya, dia mengikuti tradisi Yahudi karena dia orang Yahudi dengan ajaran-ajaran dia mengenai keselamatan. Ya, itu tolong dibedakan, ya. Jadi kalau dia mengikuti tradisi Yahudi karena ya makan babi itu semua tradisi, ya, segala macam, ya. Jadi hukum Taurat itu kan ada tradisi-tradisinya di situ, ya. Selain 3 hukum Taurat itu ada tradisi di situ. Jadi tradisi-tradisi itu diikuti oleh semua orang Yahudi, ya. Tetapi pengajaran Yesus, ya, mengenai keselamatan, ya, itu semua harus kita itu yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan Kristen. Jadi tidak keselamatan berdasarkan taat kepada hukum Taurat, karena tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu berfungsi dari kacamata Perjanjian Baru adalah hukum Taurat itu standar yang Tuhan berikan. Kamu kalau mau selamat berdasarkan perbuatan, ini dia, taatin ini semua, ya. Tetapi tidak mungkin itu bisa ditaati semua, ya. Tidak mungkin manusia, karena dosa itu bukan saja perbuatan, kehendak dari dalam diri sendiri aja, misalnya untuk berzina itu sudah dosa, ya. Keinginan berzina dengan perempuan, keinginan belum dilakukan itu sudah dosa. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyebut nama Tuhan, tidak menghormati orang tua,
Ya, tidak boleh mengingini ke orang lain punya. Ada nggak manusia yang tidak pernah melawan ini? Tidak ada. Dan di dalam perjanjian lama, penebusan dosa itu berdasarkan korban binatang hanya bersifat sementara. Habis selesai, udah buat dosa lagi, korban binatang lagi, buat dosa lagi, korban binatang tidak pernah menghapus seluruh dosa manusia. Ya. Jadi jelas, ya, hukum Taurat menurut kacamata perjanjian baru itu adalah standar Allah, ya, untuk bisa selamat, sehingga dengan demikian seluruh manusia itu jatuh ke dalam dosa akibat adanya hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itulah jerat dosa bagi semua manusia. Ya, karena hukum Taurat itu manusia sudah berdosa, semua melanggar semua hukum Tuhan yang ada di dalam. Ya, nah, sekarang manusia kan putus asa. Bagaimana mau selamat jadinya nih? Kalau tidak ada satu orang yang ikut hukum Taurat, makanya hukum Taurat memberikan nubuat Mesias yang akan menyelamatkan. Iman kepada Mesias, sehingga di dalam perjanjian baru keselamatan berdasarkan iman kepada Yesus sebagai Mesias. Itulah semua penggenapan dari hukum Taurat itu. Itu loh. Itu kira-kira background-nya. Oke. Saya tanggapi, Bapak cukup panjang juga ya. Iya. Panjang juga ya. Jadi kalau tidak pakai timer begini, tapi nggak apa-apa. Jadi gini Pak, pertanyaan saya simpel Pak. Ketika Yesus mengatakan tadi di dalam surat Matius 5 ayat 17-20 itu, dia bilang, karena dia berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum langit dan bumi ini runtuh, satu iota pun atau satu titik pun ditiadakan hukum Taurat. Ya kan? Artinya Pak, saya bisa menduga bahwa kalau Bapak, Pak, jangan dipotong. Sebentar. Yang lengkap bacanya. Iya, ini Bapak saya tidak mengingkari ayat ini ya, maksudnya 18 itu Bapak bisa, kalau saya potong, ini maksud yang saya akan ungkapkan ke Bapak ya. Nah, dia langit dan bumi runtuh itu, satu iota pun tidak akan dirubah oleh Yesus. Pertanyaannya, kenapa sekarang dia dirubah? Berarti Yesus pembohong dong Pak. Itu pertanyaan saya pertama. Kedua adalah, ketika Yesus mengajarkan di bait Allah, itu, apakah yang diajarkannya? Apa hukum Paulus? Tidak. Ketiga, bagaimana pengingkaran yang dilakukan oleh Paulus ketika di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 21 dikatakan bahwa dia akhirnya membatalkan hukum Taurat itu. Atas otoritas siapa Pak? Bagaimana mungkin ya ketika Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yang mengenal engkau, Allah satu-satunya, dan menjadikan aku sebagai utusannya. Itu perkataan gamblang dan jelas bahwa Yesus itu memiliki Tuhan. Tetapi kenapa dalam pengajaran sekarang malah kepada Paulus, pengajaran Paulus itu dikatakan dalam Korintus itu dikatakan, dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin otoritas yang atas bisa dikalahkan oleh otoritas yang bawah? Bagaimana mungkin keputusan presiden misalkan dalam sebuah kepres kemudian digagalkan oleh keputusan menteri atau keputusan bupati? Ini common sense saya tidak masuk Pak. Dan banyak hal yang Bapak tidak pernah tanggapi dengan pertuduhan saya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa namanya bersunat, kemudian namanya sekarang hari Sabat, kemudian namanya yang ketiga misalkan makan babi, itu hanya sebuah tradisi? Bagaimana mungkin? Padahal hukum itu termaktub dalam hukum Taurat yang ada di dalam yang 613 instruksi. Ya, jadi saya katakan kepada Bapak secara tegas dan lugas bahwa Anda pengikut Paulus ternyata Pak, terbukti. Karena tidak satu ajaran pun yang diajarkan oleh Yesus itu Anda laksanakan. Bagaimana Yesus itu mengajarkan terhadap keesaan Tuhan? Sementara Anda memberikan Paulus itu dalam pengajaran sekarang itu yang berkembang sekarang di Indonesia itu, Kristen itu menjadi Tritunggal. Dari sekian banyak pengajaran Yesus, mana yang dilaksanakan? Artinya tuduhan saya terhadap Anda itu berdasar Pak. Kemudian hukum Taurat, ketika Bapak bilang hukum Taurat itu sudah digenapi dan sudah tidak berlaku lagi, atas otoritas siapa tidak berlakunya? Silakan Pak. Ya,
Jadi tadi ayat itu dipotong kembali. Ya, saya sudah mengatakan bahwa tidak ada yang ditiadakan sebelum semua terjadi. Ya, kalau dia sudah terjadi, ya itu tidak diperlukan hukum Taurat karena hukum Taurat itu tidak membawa keselamatan. Ya. Dan Paulus di dalam Roma 3 ayat 31 mengatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Ya, tolong dibedakan tadi ditiadakan dengan membatalkan. Ya. Saya baca lengkap lagi. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan hukum Taurat. Meneguhkan apa yang sudah dinubuatkan hukum Taurat, itu bahwa keselamatan itu adalah melalui Mesias sejak dari kitab Kejadian. Sudah ada ya pre-evangelion kitab 3 di Kejadian 3 bahwa akan ada keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala ular. Itu sudah ada. Jadi itu sejak dari sejak Kain dan Habil itu mereka sudah membuat mezbah, penyembahan kepada Tuhan, sudah mengorbankan binatang. Karena itu berdasarkan kepada Mesias yang akan datang, yang akan menebus dosa manusia. Jadi turun-temurun itu sejak kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian tidak ada agama manapun yang lebih dulu dari kitab Kejadian, ya. Agama dari bangsa sebelum bangsa Yahudi lah, ya. Pokoknya keturunan Adam dan seterusnya, ya. Itu satu. Kedua, Anda selalu mengatakan kita mengikuti Paulus, kita mengikuti semua rasul. Jadi kalau Anda menuduh kita misalnya melanggar hukum Taurat, yang mana yang kita langgar hukum Taurat, ya. Karena soal makanan dan soal minuman itu sudah disebutkan, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman. Wah, saya menjelaskan sekali lagi ya, tidak bosan-bosan saya memberitahukan ya, bahwa wahyu Tuhan itu tidak berhenti di kitab Maleakhi, ya. Anda mungkin terlalu terpengaruh oleh paham Yudaisme yang menganggap Alkitab itu berhenti di kitab Maleakhi, ya. Wahyu Tuhan itu di dalam iman Kristen bersifat progresif. Semakin lama semakin jelas, semakin lama semakin jelas, ya. Sehingga ya di dalam perjanjian baru itu semua cara berpikir, cara melihat itu sudah semua dirubah oleh Tuhan Yesus. Karena kan Tuhan Yesus sudah mengatakan, selalu ada beberapa kali kalimat mengatakan, hukum Taurat mengatakan begini, tapi saya mengatakan begini. Hukum Taurat mengatakan begini, tapi saya mengatakan begini. Ya, Yesus itu merubah cara, ya, cara menilai hukum Taurat. Oleh karena itu, Paulus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi malah meneguhkan. Ya, yang dibatalkan dari hukum Taurat itu, wah ini saya kan dulu udah pernah berikan itu. Ada yang discontinuity, ada yang continuity dari hukum Taurat itu, ya. Jadi misalnya hukum korban binatang itu sudah tidak ada, hukuman sipil itu sudah tidak ada, hukuman apa dulu ya, hukuman sipil, hukuman itu tidak ada, sistem keimaman sudah tidak ada, sudah diganti dengan ritual di dalam perjanjian baru. Jadi ada yang diteruskan seperti 10 perintah Allah. Yang diteruskan biasanya yang masih dipakai biasanya oleh gereja sekarang adalah makna-makna moral daripada hukum Taurat. Tapi sama sekali tidak tradisi Yahudi kita tidak pakai, ya. Sistem ritual Yahudi kita tidak pakai. Pengorbanan binatang juga kita tidak pakai. Hukum-hukum sipil di Yahudi juga kita tidak pakai, ya. Jadi semua pantangan-pantangan Yahudi juga tidak pakai. Karena sudah disebutkan di dalam kitab Perjanjian Baru itu bahwa yang menajiskan itu adalah yang keluar dari mulut ini, makian, ya, fitnahan, ya, manipulasian, ya. Tetapi apa yang masuk ke dalam mulut, makanan itu tidak menajiskan. Oleh karena itu, ya, semua makanan itu halal menurut Alkitab. Ya, tidak ada yang tidak. Karena bukan soal makanan, karena Islam dan Yudaisme, ya, keselamatan itu berdasarkan ketaatan. Ya, Islam kan ajarannya taat, patuh, ya. Ya, tapi kalau di dalam perjanjian lama Kristen bukan soal ketaatan saja, tapi yang penting adalah iman. Ya, iman kepada Kristus itu yang bawa keselamatan, bukan ketaatan. Karena ketaatan satu orang pun tidak ada yang sanggup mentaati hukum Taurat. Saya yakin juga di dalam Muslim juga tidak semua taat kepada apa yang pernah dilarang di dalam Quran. Pasti ada yang dilanggar. Ya, jadi tidak mungkin manusia taat berdasarkan perbuatannya. Ya, di dalam kitab Efesus sudah disebut manusia
hanya bisa selamat berdasarkan pemberian karunia dari Tuhan. Di Islam juga Quraisy Siap juga mengatakan sebetulnya bahwa keselamatan itu pemberian karunia Tuhan, bukan ketaatan, ya. Nah, jadi kembali lagi di dalam perjanjian baru itu tidak ada urusan soal ketaatan kepada hukum-hukum yang ada di dalam Taurat, tetapi iman kepada Yesus. Atas dasar itulah keselamatan. Itu jawaban saya. Oke. Jadi begini Pak, saya juga sayang sekali ya jawaban Bapak tidak membuktikan atas tuduhan-tuduhan saya. Saya berharap memang Bapak membuktikan. Oh nggak bisa Pak, saya itu pengikut Yesus. Mestinya saya pengennya begitu ya, pengennya, tapi ternyata tidak bisa dibuktikan sama Bapak. Malah menguatkan bagaimana ketika perintah-perintah Yesus itu ternyata memang diabaikan. Sampai tadi bilang bahwa menurut Yesus begini, tapi aku mengatakan begini. Berarti kan itu kontradiksi Pak, itu yang pertama. Kedua, kalau kita buka dalam surat Yohanes 12 ya. Yohanes 12 gitu ya, 18:48, Yohanes 12 ayat 48 mengatakan begini Pak. Ini perkataan Yesus ya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Gitu loh. Nanti di akhir kemudian firman yang telah kukatakan itu hakimnya di akhir zaman itu nanti. Itu ancaman Pak terhadap orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Yesus. Nah, saya sangat kecewa ketika misalkan mengatakan dalil yang mengatakan tidak mengharamkan apa yang masuk ke dalam mulutmu, tapi yang keluar dari mulutmu itu yang menjadi haram. Tapi itu kan ayat-ayat ayat-ayat yang tidak terang, Pak. Itu mengatakan, memang betul secara harfiahnya, kalau memang itu bukan mengatakan itu menghalalkan babi, Pak, tidak, Pak. Tapi itu mengatakan apa yang menjadi keluar dari mulut yang kotor itu menjadikan haram. Itu pertama. Atau pengertian harfiahnya secara jelasnya, apa yang makan kemudian dimuntahkan, muntahannya itu haram. Kenapa Anda mengatakan dalam surat Imamat 11 misalkan, kemudian dikatakan itu kita wajib bersunat, diharamkan makan babi gitu. Kemudian dalam Kejadian 17 ayat 10 juga kita harus bersunat, kemudian Anda menolak itu. Nah, sementara dalam sebuah pengajarannya yang dikatakan sudah jelas dikatakan bagaimana ketika Paulus sendiri menganggap dalam Galatia 2 ayat 7 sampai 9 dikatakan telah dipercayakan pemberitaan Injil orang tak bersunat kepada beliau. Dia ngomong begitu. Tapi dia bilang kepada Petrus dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang yang bersunat. Ya kan? Artinya Paulus itu sudah membuka ruang, Pak, untuk perbedaan itu, untuk pengingkaran itu. Belum lagi ketika memang dalam ayat-ayat lain dikatakan bahwa dia menolak terhadap penyembahan kepada yang ahad. Dia lebih mementingkan kepada penyembahan kepada Yesusnya. Padahal Yesus sendiri dalam beberapa secara terang dan jelas dikatakan bahwa beliau mengatakan bahwa inilah jalan yang kekal, hidup yang kekal, yaitu yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan aku adalah utusan. Sedangkan ayat yang mengatakan mana ada ayat yang mengatakan akulah Allah misalkan, innani Allah misalkan, tidak ada Pak. Tapi kenapa Anda memberikan satu pengajaran-pengajaran dalam ayat-ayat terang ini kemudian menjadi gelap? Sementara ayat-ayat yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus dikatakan sebagai sandaran itu kebenaran. Ini yang saya anggap kecewa ya pada Anda. Bagaimana mungkin dalam kitab Anda Biblos itu tuduhan-tuduhan yang saya lakukan ini bukan berdasarkan asumsi Pak, bukan. Atau berdasarkan dari referensi lain, tidak Pak. Yang saya kemukakan kepada Bapak sekarang, yang saya sajikan kepada Bapak, yang saya tuduhkan kepada Bapak, itu berdasarkan kitab-kitab yang sudah jelas di dalam Biblos itu. Kalau pertanyaan saya sederhana Pak, apa yang diajarkan Yesus ketika di Bait Allah kepada murid-muridnya? Apa pengajaran Paulus? Apa pengajaran PB? Silakan Pak. Ya, tadi saya sudah mengatakan ya ayatnya bahwa Paulus itu tidak membatalkan ya, tapi malah meneguhkan. Itu satu. Kedua, Anda mengatakan perintah-perintah Yesus. Perintah Yesus yang mana sih yang dilanggar? Coba disebutkan ya. Yesus tidak pernah mengatakan perintah tidak boleh makan babi, itu tidak ada. Ya, itu tradisi Yahudi. Ya, itu satu. Kedua tadi Anda memanipulasi perkataan saya. Ya.
Yang saya katakan tadi Yesus yang berkata, hukum Taurat mengatakan demikian, saya mengatakan demikian. Hukum Taurat mengatakan demikian, saya mengatakan demikian. Anda manipulasi menjadi Paulus yang berkata, Yesus berkata demikian, saya berkata demikian. Itu namanya manipulasi. Anda memanipulasi perkataan saya. Yesus yang memberikan pengertian baru mengenai perjanjian baru. Ya. Yesus itu ya, apakah Allah itu mengatakan ini Allah sembahlah aku? Ya, saya kira di Allah SWT juga tidak ada mengatakan itu ya. Tetapi ya orang semua sadar bahwa dia Allah ya. Semua malaikat menyembah Allah. Semua murid-murid Yesus menyembah dia ya. Orang Majus juga menyembah dia karena dia memang Allah. Saya sudah bosan memberikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah karena ini bukan topik kita di sini. Kita kan topik Paulus ya. Jadi tolong coba dijelaskan mana ajaran-ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang bukan tradisi Yahudi ya. Betul-betul dogma ajaran Yesus buktikan gitu loh. Ya, mana perintah Yesus tidak boleh makan babi itu mana? Itu satu. Tadi menyinggung soal Allah yang tunggal itu udah keluar dari jalur ya. Kalau itu bisa 2 jam pun tidak selesai kalau saya harus membuktikan lagi bahwa Allah itu Tritunggal ya. Jadi nggak perlu disinggung-singgung lah soal ketunggalan Allah karena itu bukan topik kita di sini ya. Jadi melebar jadinya kalau harus saya harus jawab ya. Buka topik baru lah. Kalau mau menjawab lagi apakah Tritunggal, apakah Yesus Tuhan itu topik baru aja. Ya, jadi saya sudah jelaskan. Paulus itu rasul, diakui oleh 3 rasul yang lain. Jadi kalau ada manusia abad 21 mengatakan Yesus bukan rasul, sedangkan rasul-rasul yang lain mengakui dia adalah rasul, Alkitab mengakui dia adalah rasul, Alkitab adalah kitab suci, wahyu dari Tuhan, bagaimana saya mesti percaya omongan manusia abad 21 yang tidak pernah hidup sejaman dengan Yesus, sedangkan yang saya sebutkan tadi semua mereka hidup sejaman dengan Yesus. Mereka adalah saksi sendiri. Ya, semua apa yang dikatakan Yesus, mereka adalah saksi membenarkan apa yang diajarkan oleh Paulus, ya. Pada waktu konsili pertama, ya, di Yerusalem, konsili pertama, semua rasul berkumpul di sana, termasuk Petrus, ya, yang disebut sebagai yang paling senior di situ, mempersoalkan mengapa orang percaya tidak boleh sunat, sedangkan menurut perjanjian baru lama sunat. Ya, Paulus mengatakan tidak disunat. Akhirnya konsili pertama semua mengakui bahwa orang percaya Kristen tidak perlu disunat. Ya, akhirnya mereka mengerti setelah Paulus menjelaskan mereka semua. Mereka mengalah kepada Paulus karena Paulus memang mempunyai hikmat yang tersendiri ya oleh dari Tuhan ya. Jadi ya semua ajaran Paulus itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Yesus ya. Kita juga semua mengikuti semua ajaran-ajaran dari para rasul ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah itu bukan hanya dari Paulus ya. Malaikat pertama kali ketemu dengan Maria mengatakan anak yang kau lahirkan itu adalah kudus, anak Allah ya. Baik Yohanes, baik baik Petrus, baik yang lain semua ada ayat-ayatnya ada bahwa mereka itu menyebut Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya Paulus ya. Paulus itu justru lebih junior dari mereka ini. Mereka ini sebetulnya pertama-tama ke-12 rasul yang pertama ini semua yang mempertuhankan Yesus, menjadikan keselamatan yang ada di dalam Yesus ya. Tidak ada satupun yang mereka itu mengatakan bahwa kita harus taat hukum Taurat. Coba di mana ayatnya? Semua ajaran kedua rasul itu mengatakan bahwa kita harus taat kepada hukum Taurat. Di mana ayatnya? Silakan diberikan. Sudah, Pak. Ya. Ya, itu. Jadi kalau pertanyaan begitu pasti sudah gampang saja sebenarnya. Di dalam saya yang sudah paparkan tadi di dalam Matius 5 itu sampai 17 sampai 20 itu dikatakan jelas, Pak. Jangan kira kalau dibacakan lagi kan itu jelas bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi Taurat. Dan jangan kalian mengira aku akan menghapuskannya. Nah, salah satu pengajaran Torah itu dikatakan adalah bagian dari pengajaran Torah itu adalah bersunat, Pak. Menikah. Kemudian satu lagi adalah hari Sabat. Kemudian yang ketiga adalah hari Sabat, kemudian menikah, kemudian mengharapkan babi. Itu poin-poin itu adalah bagian dari sebuah pengajaran dari hukum Torah. Dan Yesus, penegasan Yesus di Matius 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan sudah jelas terang, Pak. Tapi kemudian dibatalkan dengan itu, dengan otoritas yang lebih rendah. Dan jelas ketika sekarang kenapa mengatakan bahwa Bapak itu masalah Tritunggal dan tidak Tritunggal, itu kan sudah jelas bahwa dalam hukum Musa saja nomor satunya adalah dilarang untuk mensekutukan
Sampai dibilang bagaimana ayat Yohanes 7 sampai 16. Ajaranku tidak dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7 ayat 29, aku kenal Dia sebab Dialah yang mengutus aku. Bagaimana pemahaman Anda kemudian ketika yang bersunat kemudian digagalkan? Padahal bersunat itu sudah jelas di Kejadian 17 ayat 14, orang yang tidak bersunat maka orang itu harus dilenyapkan. Karena ia telah mengingkari perjanjianku. Jelas, Pak. Nah, saya agak kecewa juga ketika kita memang tidak akan pada pertemuan, Pak. Bagaimanapun tidak ada satu pertemuan, tanggapan itu tidak mungkin Bapak mengakui. Tapi jelas, apa yang saya ungkapkan ke Bapak sekarang, dengan poin-poin yang berdasarkan kitabiah Bapak, Biblos Bapak, bagaimana Yesus pengajaran Yesus di Bait Allah itu mengajarkan apa? Mengajarkan tentang Taurat, Pak. Dan itu mencakupi hukum-hukum Taurat. Dan itu adalah kata Yesus, itu ada sampai langit dan bumi runtuh. Nah, kalau Yesus sekarang Anda katakan sudah selesai hukum Torah itu, berarti saya ada pertanyaan, berarti Yesus membohong. Kenapa ada pertanyaan begitu, Pak? Itu bukan bentuk penghujatan, karena apa yang disusun, premis yang disusun Bapak itu cacat, Pak. Itu mau tidak mau jadi begitu. Nah, saya juga tidak mau berlama-lama lagi dengan Bapak, karena ini memang saya sudah membuktikan bahwa apa yang dijadikan keseharian oleh orang-orang kaum ini menjadi kaum pagan, akhirnya pengembah makhluk. Gitu loh. Saya sudah jelaskan gitu, bagaimana ketika akhirnya Paulus membatalkan sunatnya, pada itu pengajaran. Gitu loh. Jadi saya katakan, Pak, saya mengatakan secara gamblang, tuduhan saya berdasarkan kitab dari Biblos sudah clear dan jelas bahwa memang apa yang dikatakan oleh sebagai pengikut Paulus betul. Kenapa saya bilang pengikut Paulus, bukan pengikut lain? Karena bagaimanapun juga kita mengetahui bahwa Kepas itu dalam tetap dia misalkan bersunat. Kemudian Kepas juga tetap dalam hukum teguhnya kepada hukum Torah. Tidak pernah dikatakan dalam kitab adat Kepas itu keluar dari jalur itu. Yang banyak dikatakan merubah hukum-hukum itu adalah Paulus. Gitu loh. Dan ini yang terjadi. Kemudian kedua adalah ketika Bapak mengatakan bahwa kami adalah pengikut orang Islam dan pengikut Yahudi adalah sebagai orang yang punya ketaatan. Betul. Dan sedangkan Bapak cuma mengimani, kata Bapak tadi, mengimani pada Kristus. Bagaimana pengimanan itu kalau dalam Al-Qur'an al-iman tasdiqul bil qalbi iqrarul bil lisan amalul bil arkan. Jadi artinya iman itu adalah melekat dalam hati. Karena apa? Karena logis, karena dia diterima secara akal sehat, logis, kemudian diterima oleh batin kita, al-iman dalam batin kita, kemudian diucapkan, kemudian dilaksanakan. Itu iman, Pak. Nah, bagaimana kalau Anda mengatakan imani saja sementara pengajarannya tidak pernah dilaksanakan? Itu cuma jargon, Pak. Bukan iman. Kalau iman itu segenap jiwa. Gitu. Jadi saya katakan saya tidak mau berlama-lama lagi dengan Bapak. Saya berharap ada tanggapan yang lebih logis dan rasional dan dengan bukti yang tidak berdasarkan asumsi bahwa inilah saya misalnya di ayat begini saya mengatakan bahasa pengikut Yesus. Di ayat ini saya mengatakan Yesus. Di ayat ini mengatakan Yesus. Tapi saya mengungkapkan kepada Bapak sekarang bahwa Anda pengikut Paulus berdasarkan ini imamat, berdasarkan ini Yohanes, berdasarkan ini ayat ini. Ayat ini jelas, Pak. Mohon maaf, ini bukan berdasarkan saya ya, asumsi, tapi apa yang saya lakukan itu berdasarkan kitabiah yang saya gali dari kitab Anda. Demikian, silakan. Ya, jadi kembali lagi persepsi Anda berbeda dengan saya ya. Saya sudah katakan tadi Paulus mengatakan dia tidak membatalkan hukum Taurat, malah meneguhkannya. Jadi Anda tidak paham dalam hal apa ya dia meneguhkan hukum Taurat dan tidak membatalkan hukum Taurat ya. Karena saya sudah mengatakan persepsi yang berbeda ya, karena persepsi Anda sama dengan Yahudi, keselamatan karena perbuatan ketaatan, sedangkan di Kristen itu iman mendahului ketaatan ya. Ketaatan tanpa iman itu neraka tempatnya ya. Itu satu. Kedua, sampai detik ini Anda tidak pernah menjelaskan mana ajaran Paulus yang bertentangan dengan Yesus ya. Kalau soal sunat, soal makanan, soal apa itu Yesus tidak pernah memerintahkan, tak pernah melarang itu karena Yesus memang prinsipnya berdasarkan iman, tidak berdasarkan hukum Taurat ya.
Jadi kembali lagi pandangan tadi sudah saya jelaskan bagaimana pandangan Perjanjian Baru terhadap hukum Taurat. Anda berbeda dengan saya di dalam cara melihat hukum Taurat, ya, karena Anda sama dengan orang Yahudi. Sedangkan di dalam kekristenan keselamatan tidak berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat, tetapi iman kepada Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan. Atas dasar itulah ketaatan kita dan semua perbuatan kita yang baik itu bisa diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan tanpa iman tidak ada yang berkenan bagi Tuhan. Ya, jadi itu sekali lagi saya tegaskan persepsi berbeda mengakibatkan kesimpulan berbeda. Dan sekali lagi mengenai masalah rasionalitas saya katakan kepada Anda bahwa wahyu itu ada di atas rasionalitas manusia. Wahyu itu firman Tuhan, otoritasnya jauh di atas rasionalis manusia. Tidak bisa rasio manusia bisa memahami sepenuhnya apa yang di dalam diri Allah, ya, kecuali roh Allah sendiri, ya. Jadi wahyu itu lebih tinggi dari rasionalitas. Jangan diukur kebenaran firman Tuhan pakai rasio. Banyak di dalam Islam sendiri juga banyak yang tidak rasional. Ya, kalau saya mau ungkapkan. Jadi jangan dipakai rasio, ya, kalau melihat dalam Alkitab. Itu aja komentar saya. Oke deh kalau gitu yang terakhir dari saya aja ya. Kalau kata Bapak tadi bahwa Yesus itu Paulus itu tidak membatalkan, tapi bagaimana kalau bukan babi itu di Roma 14 ayat 2 sampai 3 17 20. Yesus mengatakan lain. Kemudian di dalam sunat juga, sunat ucapan Yesus, ucapan Paulus di Galatia 6 ayat 15 malah dia melarang sunat. Bagaimana yang saya katakan itu melawan otoritas Yesus, berarti yang begitu. Terus Anda menolak itu, tapi sudah jelas lah. Itu sudah jelas bahwa dalam Galatia 6 ayat 15 juga dikatakan Yesus itu malah melarang sunat, Pak. Kemudian dalam pengajaran-pengajaran lain. Tapi ini menjadi hal yang sangat penting dan ini merupakan pembelajaran bagi netizen yang lain juga, bahwa yang saya tuduhkan kepada Anda itu bukan berdasarkan kebencian, Pak. Bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan ini, tapi pengajaran yang kami lakukan terhadap kitab Anda, penggalian kitab Anda, kemudian kami pada kesimpulannya seperti itu. Tapi ternyata Bapak tidak mampu menjawab bahwa mengelas bahwa hukum makan babi, bersunat, itu merupakan sebuah budaya. Padahal bukan Pak. Itu adalah bentuk pengajaran dan ketaatan. Dari sebuah hukum Torah itu, boleh Bapak paparkan kepada semua orang, ditanyakan kepada orang Yahudi yang pemilik kitabnya, bagaimana Yesus itu hukum Torah itu bagian-bagian dari menikah, kemudian adalah bersunat, kemudian makan, itu ya. Dan itu sudah jelas. Bahkan dalam tidak mungkin ayat-ayat itu pengajaran-pengajaran oleh Yesus itu dilakukan sekarang tidak. Jadi artinya ada perbedaan yang memang sangat mencolok dan itu perbedaan itu banyak dilakukan oleh siapa? Oleh Paulus. Demikian. Terima kasih kawan-kawan, silakanlah. Ya. Terima kasih. Komen juga. Saya penutup untuk boleh enggak? Ya, boleh 30 detik. Ya, karena sunat itu sudah diganti menjadi sunat hidup, yaitu baptisan, ya. Sudah itu dalam Kisah Para Rasul juga disebut tidak ada yang halal. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh yang tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi Petrus juga pada waktu itu harus menerima bahwa babi itu adalah halal. Oke, siap. Pak Apologet, terima kasih untuk diskusi yang santai dan mencoba saling mengerti satu sama lain. Sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya. Menara Siar ingin ditutup dulu atau dibuka lagi? Langsung dilangsungin. Pak Apologet, terima kasih ya. Pak Apologet, terima kasih ya. Terima kasih. Inilah diskusi santun. Nanti kita siap.